dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Seperti Henok katakan, lagu ini mudah kita nyanyikan. Ya. Tapi tidak mudah untuk menancap di hati kita. Karena Yesus itu jelas ngomong dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 25 ayat terakhir. Hati manusia itu mudah berubah-ubah. Ya. Jadi dikatakan tidak perlu memberikan kesaksian kepada dia tentang manusia. Karena dia tahu hati manusia itu mudah berubah. Ya, kita mudah berubah sekali saudara. Jadi udah biasa orang pindah agama, itu biasa saudara ya. Ya, termasuk kita juga. Jangan bangga kalau saudara dari kepercayaan lama dulu, sekarang saudara saya jadi agama Kristen. Jangan pernah bangga itu. Ya, karena selama kita bangga hanya pindah agama, saudara nggak ada bedanya. Casingnya boleh beda, bungkusannya boleh beda, isinya tetap sama. Coba lihat, budayanya tetap sama. Tapi yang perlu saudara kita nikmati pribadinya. Jelas ya? Jadi ayo kita betul-betul nikmati itu. Roma 12 ayat 1 kan dikatakan bahwa apa? Ya silakan dibuka. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Saudara, Paulus mulai dengan kata demi kemurahan Allah. Betul, hidup kita ini hanya kemurahan. Bukan murahan. Bedakan murahan sama kemurahan. Hanya kemurahan Allah aja dikatakan. Aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup, Tuhan tidak mau yang mati. Tuhan tidak mau tubuh kita yang sakit. Ingat nih, jadi jangan bangga dengan penyakitmu. Ada orang ketemu saudara, ya kalau saya lihat dulu saya jalan di Citra 8 ya. Yang lansia-lansia kalau mereka jalan saudara cerita sakitnya. Lu sakit apa? Darah tinggi. Oh. Lu berapa tensinya? Pego. Wah lu baru pego. Saya nopek. Oh iya kamu udah pasang ring ya? Iya berapa kamu ring? 5. Oh saya 10. Dengan bangganya saudara. Penyakitnya yang dia banggakan saudara. Lalu mati atas penyakit. Tulisan di batu nisannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang baik gimana? Itu kan bohong. Tuhan suruh kita persembahkan tubuh kita. Ya, tidak perlu ditafsirkan tubuh rohani Pak. Enggak. Tubuh, jiwa, dan roh itu satu tempat. Ada di sini. Satu paket. Jadi Tuhan mau persembahkan. Ya, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Makanya tanggal 1 Maret saya bilang. Ibadah kita sejati apa palsu? Jangan-jangan ibadah kita palsu. Kalau ibadah kita palsu, buat apa kita ibadah? Namanya palsu. Betul enggak? Saudara pakai emas tapi palsu, buat apa? Dirampok orang, betul enggak? Dibunuh orang nanti. Orang pikir asli. Kita yang mati nanti, konyol kan. Namanya palsu. Ini penting. Ya. Dalam the message-nya dikatakan bahwa hidup kita sehari-hari, waktu kita makan, waktu kita tidur, waktu kita pergi, waktu kita kerja, segala hal kita itu ibadah kita. Kalau ini belum nancap di hati kita, Bapak Ibu, maka dengar. Minggu kemarin kita libur tanggal 22, pasti akan banyak yang nonton live streaming. Atau ikut ke gereja yang lain. Kan hari Minggu saya harus ibadah. Itu roh agamawi. Tuhan kasih kita enak libur. Memang gak ada gereja libur. Kecuali banjir. Tapi kita apa? Pak kan saya orang Kristen mesti ibadah hari Minggu. Sama dengan saudara kita Muslim. Restoran tutup dulu hari Jumat. Saya mau ibadah. Itu karena roh agamawi. Itu gak bisa membedakan. Yono balik Kamis malam. Jumat pagi saya ketemu dengan dia. Yon, apa kabar Yon? Minal aidin, Pak. Jangan lupa wal faizin. Wah. Loh kok serak suaranya? Iya Pak. Pulang di sana Pak, badan remuk semua, rentek. Loh kenapa? Terlalu santai. Loh, kan santai enak. Ya enggak lah Pak, udah biasa kerja berat, ngangkat sepeda, kardus itu. Di sana enggak enak, sakit semua Pak. Serak semua. Nah lihat saja.
Saya kalau cerita tentang ini, tentang apapun saudara, saya nggak cerita tentang orang itu, bukan. Tapi saya introspeksi buat diri saya, sama. Tuhan kasih kita enak, tapi kita nggak curiga sama Tuhan. Gitu kan? Bulan ini kita libur 2 kali loh. Tanggal 8 sama tanggal 22 kan? Enak nggak? Yang depan enak, udah nangkep. Yang roh agamawi, ini pendeta, ngaco. Gereja nggak boleh libur. Setiap minggu harus buka. Buka kok ada penghuninya sini. Jumat ini nanti, Jumat Agung. Jumat kemarin nggak agung. Coba lihat. Itu roh agamawi. Tapi kita nggak kayak Yono. Lu lagi pulang, gue kasih lu pulang seminggu, nikmati. Kalau enggak saya manfaatin kamu loh. Istri kamu tinggalin loh. Setahun sekali pulang loh. Coba. Saudara bisa lihat enggak? Tuhan korbankan loh. Tapi kita enggak bisa lihat itu. Kita enggak bisa lihat cara kerja Tuhan. Makanya kita mau ke gereja itu seminggu dengar berapa kali live streaming saudara. Teman-teman saya di daerah Manado saudara mereka mengeluh semua. Kenapa? Banyak jemaat enggak ke gereja lagi sekarang. Mereka dengar live streaming. Kan udah live streaming banyak. Mau dengar pengkhotbah siapa? Lebih keren dari pendetanya. Tapi bukan itu ibadah yang sejati. Bukan seluruh hidup kita. Waktu makan, ibadahmu enggak? Kalau itu ibadah, kita enggak sembarangan makan. Kemarin saya pulang dari Pamulang karena saya mau interview dengan karyawan yang baru, saudara. Ya anak kuliah, bosnya tamat SMP. Bosnya tamat SMP, di kuliah. Lalu saya pulang, lewat Pengkolan, tahu ya buah Pengkolan tuh. Habis itu kan ada klinik kan, ramai. Habis Lebaran rumah sakit, klinik, puskesmas pasti ramai. Kok terjadi terus? Kenapa? Lebaran, Imlek, ayo jor-joran, sakit belakangan. Itu bukan ibadahmu. Itu bukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati waktu kamu makan. Waktu kamu tidur. Ya, ini ada karyawan sudah seminggu nggak masuk. Padahal saya tanya, kamu pulang nggak? Nggak. Oke, kalau kamu nggak mau pulang Lebaran, saya kasih bonus lebih. Karena kamu nggak mau pulang kan. Dia sakit. Seminggu, baru usia 20-an. Kenapa? Tidurnya jam 2, jam 3 pagi. Rokok, badannya kurus. Saya bilang, kamu usia baru 20-an. Ya, kamu aja gak bisa rawat tubuh kamu sendiri, gimana? Gak bisa. Tuhan mau kita persembahkan tubuh. Buat kekasih kita, jangan persembahkan yang sakit di mesbahnya. Itu dong. Betul gak suami? Masa kamu mau persembahkan tubuhmu buat istrimu, kau yang sakit? Sebaliknya istri, kan gak mau kan? Sama kita dengan Tuhan. Makanya pola hidup kita mesti betul-betul berubah total. Habis pasti sudah ditawarin sih. Enggak, kita harus punya karunia untuk menolak. Enggak, saya enggak makan tuh enggak mati kok. Tapi gitu, wah. Betul. Nah ini pola, saudara pola pikir kita. Kita masih roh agamawi. Gitu. Ya sekarang Tuhan masih kesempatan kita untuk ibadah gini. Ayo ibadah. Coba saudara Kristen di Iran. Bisa gak nyanyi lagu tadi? Di Iran bisa Janet? Sekali Yesus. Pasti ngumpat sama Yesus. Ngumpat. Misalnya. Apaan? Kok perang terus? Negara sekelilingnya aja. Pesawat-pesawat mereka yang komersial ya gitu ya. Itu rudalnya kiri kanan. Itu meleset sedikit, salah pencet, jeger. Coba. Kita mah tenang. Itu kan, ini lagi perang loh. Kita di sini kan nggak terjadi apapun. Ibadah kita itu seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka saya sambut, saya bilang, wah saya nggak mau diabetes, saya nggak mau gula darah. Dokter tanya, ada keturunan enggak? Mama saya diabetes, koko saya yang nomor 10 meninggal diabetes. Saya enggak mau. Saya enggak mau terima.
Ya, orang tua kita mati kanker, jangan terima. Ya papa saya matinya kanker, ya wajarlah saya kanker. On tuh namanya. Saya nggak mau terima. Maka saya masuk fitness. Tahu masuk fitness enak? Enggak, setiap mau datang aja disiksa. Udah disiksa bayar lagi. Kan bayar. Saya bilang sama PT-nya, lu nyiksa gua lu ya. Kurang aja lu anak muda ya. Ya, udah lu nyiksa gua bayarin lagi ya. Ya udahlah kok, sabarlah kok. Nanti ya besok latihan kaki ya kok. Wah, setiap latihan kaki, waduh ini sakit. Tapi mesti datang terus kan. Kenapa? Mau mempersembahkan di mesbah buat Tuhan kekasihku. Kalau hitung daging apa, mendingan gua tidur. Angkat beban berat loh. Cukup ya, kurangnya ke 24, tambah 30, tambah lagi. Kan PT begitu kan, dia ngelatih terus kan. Terus. Sikap hati, saya bilang Tuhan, saya nggak mau mempersembahkan tubuh yang sakit di mesbahmu Tuhan. Lalu ketika udah sakit kita minta sama Tuhan apa? Mujizat. Kita minta Tuhan apa? Kesembuhan. Padahal yang salah siapa? Kita. Betul gak? Kita nggak fair sama Tuhan. Kita nggak fair. Minta berkat lah. Ya, pembantu mau pulang. Saya bilang gini, kenapa sih tiap tahun mesti pulang? Pak, uang baru ya Pak. Buat apa? Buat kasih THR di sana, bahasa mereka THR kan angpau itu ya. Saya bilang, kamu 1 tahun kerja, karena kan dia nggak ambil uangnya. Pokoknya kalau lebaran dia baru suruh transfer. Udah saya transfer 1 tahun plus bonus kan. Buat dia gitu. Kamu pulang 2 minggu habis ya. Pulang balik sini miskin lagi. Banyak kan yang bos-bos, anak buahnya udah kasbon lagi. Betul gak Jack? Kasbon bos, ongkos balik gak ada. Tapi pulang di sana kaya, mas. Kredit motor. Keren 1 minggu di kampung, nyicilnya 3 tahun. Gak pernah mikir kan? Itulah budaya. Saya ngomong sama anak-anak, kita ini hebat. Saya bilang hebat banget Tuhan itu, luar biasa. Kita lebaran buka toko. Kalau kita nanti mau pergi pun, habis lebaran kan enak banget. Tiket murah, makan gak usah ngantri, gak usah macet di MBZ. Bebas. Kok bisa Tuhan bikin begini? Ini bukan rencana kita. Bukan. Betul gak? Namanya orang udah budayanya libur lebaran kan. Kalau kerja dan semuanya toko banyak tutup itu kan. Kalau saudara kerja di kantor banyak ini kan. Ke luar negeri semuanya kan begitu semua kan. Kok kita bisa Tuhan bawa begini? Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang apa? Yang hidup kudus dan berkenan itu. Ketika Tuhan bikin enak, udah enak. Minggu kemana lagi libur? Ya udah libur, nikmat. Kok usah kurusuk. Dulu istri saya ajak loh kalau kita libur. Ingat ya, kalau dulu kita akhir Desember libur kan. Yuk kita ibadah di gereja itu yuk. Saya juga masih agamawi ikut juga. Kayaknya kalau nggak hari Minggu tuh nggak ibadah kayaknya. Ada yang kurang di sini. Itulah roh agamawi. Tuhan mau keluarkan itu dari kita. Ya, hidup kita tuh percintaan. Ayat yang kedua. Saudara, yang pertama itu dasarnya. Kalau kita nggak mempersembahkan tubuh kita, ayat kedua nggak akan bisa terjadi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa pun jangan. Apa yang dunia keluarkan, saudara, jangan ikutin. Serupa aja jangan. Apalagi di bawah dunia. Enggak. Kita di atasnya. Nggak ada berani amin kan? Kita di atasnya. Betul. Ya dong kalau punya Yesus dalam hidup kita, masa kita biasa? Masa kita kalah sama dunia atau sama dengan dunia? Kita di atasnya. Kita tuh tidak terbatas. Dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini berbicara apa? Pola pikir. Kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita di mesbah buat Tuhan, gak bisa.
Kita akan berubah pola pikir kita nggak bisa. Pola pikir itu susah, kenapa? Dari pengalaman kita, dari keturunan, udah pola pikirnya begitu, sempit. Contoh, coba pola pikirnya, Lebaran, Imlek, Natal, kan sama semua. Ketika terjadi kumpul keluarga, kita kan banyak show off. Show off kendaraan kita, show off yang kita pakai, show off handphone kita yang terbaru. Ya, tapi yang jadi masalah apa? Nanti kalau kumpul keluarga ditanya kan. Anak muda ditanya, udah punya pacar belum? Untuk menutup supaya tidak ditanya, sewa pacar. Ada jasa sewa pacar loh. Bukan hanya sewa mobil, sewa pacar. Nanti ditanya udah punya pacar, kapan kawinnya? Ayo, itu pertanyaan yang membebani loh. Udah kawin, kapan punya anaknya? Udah punya anak satu, kapan nambahnya? Terus muncul pertanyaan. Udah punya rumah sendiri belum? Ukuran dunia itu lahiriah semua. Kesuksesannya itu lahiriah semua. Lahiriah semua. Yang saya katakan lahiriah itu cuma bonus dari Tuhan. Beli motor, dapat helmnya. Jangan tertarik sama helmnya. Dapat Yesusnya. Tapi itu loh, kalau enggak, wah. Kalau kita mengalami pembaharuan pikiran, pola pikir kita berubah, saudara. Kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Saudara, itu ada 3 tahap kehendak Allah. Apa yang baik? Itu level paling bawah. Kita nggak perlu tanya lagi, ini kehendak Allah atau bukan. Nggak usah lagi. Kalau saudara masih tanya ini kehendak Allah atau bukan, ini pasangan dari Tuhan atau bukan, itu menunjukkan engkau masih punya roh agamawi. Kalau kita hidup dalam percintaan, jalan terus saja, terobos saja. Oke, level kedua, habis apa yang baik? Yang berkenan. Jadi kita nggak tanya lagi, ini berkenan nggak, ini dosa nggak, ini boleh nggak. Nggak ada lagi pertanyaan itu. Orang hidup dalam percintaan itu nggak ada pertanyaan itu. Tapi kalau kita hidup dalam roh agamawi, ngeri. Berikutnya apa? Yang sempurna. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Jangan kita ada, saya nggak bisa sempurna lah, nggak mungkin. Lo Tuhan yang bilang kok. Bukan kita, kan Dia sang sempurna itu ada dalam hidup kita. Tapi ini perlu pola pikir. Kita cek masing-masing saudara. Saya mengamati ini lebaran, khususnya lebaran tahun ini saya mengamati. Oh begini ya orang, oh begini ya begini. Itu ada dalam diri saya. Saudara saya si Aseng. Dia kan samping toko saya, dia toko mainan. Dia bilang ini, bos, lu kan baru pertama kali nih toko lebaran di sini kan. Bos, lu buka lebaran bos. Seminggu lebaran bos, dari mulai hari pertama bos. Wah itu yang gak pulang kampung bos. Dia dapat THR, dia langsung beli sepeda. Dia langsung beli mainan, ramai bos. Nanti bos, minggu kedua, yang mudik. Hari ini puncak arus balik kan. Ya, nanti nih minggu kedua, duit THR-nya masih ada bos. Wah dia akan beli bos. Pola pikir, duit masih ada, belum habis. Banyak gak ada yang hidup gitu ya? Banyak kan? Mentang-mentang ada duit, makanya kita susah dikasih uang 1 M kita bingung. Gimana mau seperti bos BCA yang baru saja meninggal? Orang terkaya di Indonesia. Bingung kita. Kenapa? Belum habis duitnya. Mau ngabisin, ini mentalnya muncul. Ya betul. Kan barang parcel juga kan. Parcel pun Tuhan yang kirim. Tiba-tiba saudara pemilik parcelnya minggu malam tanggal 15 dia kontak. Besok pagi yang di duta mau diangkut ya subuh-subuh ya. Dia pemiliknya kan konsinyasi. Ya udah kita siapin pagi-pagi, saya sudah ke toko beresin yang duta gitu. Yang di Pamulang saya bilang kita jualan sampai malam takbiran aja. Masih lagi ramai-ramainya gitu. Selasa pagi dia bilang gini. Kalau ini Senin subuh kan. Selasa pagi dia bilang gini. Ntar malam diambil ya. Coba. Saya langsung tak. Ini dia pemilik parcel. Dia masih ada kasih tempo.
bilang pagi, ambilnya malam. Tuhan, bisa Tuhan bilang sama kita, Nok, malam ini check out. Gak ada. Gak ada yang tahu. Jelas? Tapi kalau kita sudah mentalnya, saudara, pola pikirnya kekasih. Hari ini saya akan kasih tema pola pikir kita. Pelacur atau kekasih. Serem memang temanya. Tapi jangan takut dengar kata pelacur. Hosea nabi Tuhan disuruh kawin pelacur. Namanya Gomer. Tapi bapak-bapak, anak-anak muda jangan ambil ayat ini. Hosea aja kawin sama pelacur, jadi saya kawin sama pelacur. Ada kesaksian pendeta kawin sama pelacur, cerai. Kenapa? Udah jadi istri tapi mentalnya pelacur. Apa mental pelacur? Pelacur itu dia hanya memuaskan konsumen sesaat untuk dia dapat duit. Dan short time, cepat. Betul gak? Aku layani ini secepat mungkin supaya aku dapat duit, nanti aku bisa layani pelanggan kedua, ketiga, dan keempat, kelima, dan sampai. Gak tahu, tergantung ke profesionalnya. Itu pelacur. Tapi kalau kekasih, istri, suami, gak begitu. Makanya suami istri tidak ada kata melayani. Suami istri itu yang ada apa? Memberi hidup. Aku sebagai suami, aku memberikan hidupku buat Ruth. Aku akan melakukan apa yang dia suka, bukan apa yang aku suka. Kalau pelacur, apa yang aku suka, apa yang aku mau. Aku dapat duit, aku bisa hidup foya-foya, aku bisa punya handphone yang baru, aku bisa punya barang yang baru. Ya, gak heran anak-anak SMP, anak-anak SMA, mereka boleh baju sekolah, saudara. Tapi pulang itu, mereka jadi simpanan om-om. Itu bukan rahasia lagi, udah umum. Kenapa? Demi untuk menikmati hidup yang sesaat ini. Sama orang Kristen juga sama. Kan? Karena sudah diambil hari Selasa. Ya udah saya bilang Rabu sampai Jumat kita libur. Yang Pamulang. Ya, yang di sini online masih jalan sampai Kamis. Kita libur aja. Kita buka Lebaran pertama Sabtu. Mulai dari Sabtu kita buka. Saya bilang Sabtu, mereka sholat dulu, mereka cari angpau dulu, jangan buka terlalu pagi, agak siang aja. Ya kan, siang. Betul saudara, buka. Hari pertama Lebaran, wah yang datangnya banyak. Hari kedua, hari ketiga, sampai kemarin. Non-stop, kenapa? Duit THR. Sampai angpaunya sih masih dibawa loh. Kemarin ada yang bayar uang Rp2.000 segepok. Baru, berarti berapa? 200.000 ya, 100 lembar kan. Saya bilang bolehlah buat parkir. 4.000 buat parkir. Lumayan kan 50 kali parkir. Besar. Beli ada yang beli 2, banyak biasa beli 1, ini beli 2. Ayo, masih ada. Kami sebagai penjual enak dong. Anak-anak biasa bawa uangnya 100.000, 50.000. Wah nih sekarang 2.000, 5.000, 10.000. Jadi untuk sementara beberapa bulan tidak perlu tukar lagi sama sis Casey. Banyak. Itulah pola pikir. Tempat sebelah lebih ramai lagi, toko mainan kan. Non-stop, dia udah bilang non-stop pokoknya. Saya cuma mengamati, oh gini ya. Itu apa? Pola pikir. Dan anak-anak yang beli, tahu nggak? Mamanya mau sepeda ini. Enggak, aku mau sepeda ini. Tahu nggak jawabnya apa? Kan duit-duit aku. Ngeri nggak? Anak kalau sudah sejak dari kecil dia bilang udah duit aku, hancur. Kita memang butuh duit. Tapi kalau udah duit jadi senternya, hancur hidup. Kan duit-duit aku, duit angpau maksudnya. Kan dia kasih. Jadi dia mau pilih ini. Mamanya bilang, beli ini lebih bagus, lebih berkok. Warnanya juga, enggak, aku suka ini. Enggak bisa berdaya orang tuanya. Kan duit aku. Oke, ngeri kan? Itulah pola.
Polanya sampai begitu kan. 1 bulan saudara kalau pulang dari Pamulang itu, wah sampai di rumah itu bisa butuh waktu tambah setengah jam. Kenapa? Ada pasar malam. Itu ramai bisa berkilo-kilo macetnya. Kalau keluar dari toko itu susah banget. 1 bulan. Kemarin kami lewat. Wah udah plong nih saya. Enak banget. Kemudian saya bercanda, ya kita cari takjil. Kok tiba-tiba takjil hilang? Hilang kan? Nggak ada kan? Coba lagi bulan puasa, saudara mau pergi kemana? Ya, dari sore lah 4:30 sampai jam 6 itu. Males kan kemana-mana. Berapa tahun yang lalu pernah saya ke Porsche Indah. Ya kita makan Chinese food Bangka. Sekarang udah tutup dia. Amen apa emen ya? Nah tetangganya Bro Matius itu. Udah 2 jam saya baru masuk sampai ke restoran. Udah kejebak. Banyak orang saya bilang motor dari mana gitu. Guru Gembul berkata begini. Justru di bulan yang suci orang semakin tidak suci. Makan pun jor-joran dan buangnya juga banyak. Karena coba saudara puasa seharian, saudara makan sebanyak, nggak bisa kok. Makan dikit aja udah langsung kenyang kan. Dan itu merusak lambung. Kenapa? Itulah roh agamawi. Makanya kita mesti lepas dari pola pikir roh agamawi itu. Roh agamawi itu sama dengan roh pelacur tadi. Tapi kita apa? Sebagai kekasih. Wah Tuhan luar biasa. Engkaulah segala-galanya bagi. Tidak ada yang lain lagi. Kekasih. Enak. Pelacur kan dia bisa melayani ganti-ganti pria. Ya kan? Ada seseorang tanya sama saya. Enggak jijik ya Pak? Ya namanya pelacur. Dia mana mau jijik, mau yang hitam, yang putih, yang kuning, yang merah. Yang penting lu dapat duit. Yang penting lo kantongnya tebal. Sama enggak kita? Kita juga sama. Kalau kita sama Tuhan masih minta apa? Kesembuhan. Padahal kesalahan kita yang perlu diperbaiki itu pola hidup kita. Betul kan? Yang perlu diperbaiki itu pola makan kita. Yang perlu diperbaiki pola istirahat kita, pola olahraga kita, pola hidup. Kan banyak. Karena itu ibadah kita semua kan. Itu kita minta mukjizat lah. Ya. Ini yang balik-balik nanti kan pada miskin semua kan. Cari kerjaan lah. Ada seseorang bilang, bos THR-nya bos. Loh, lo kerja sama siapa? Minta THR-nya sama siapa? Coba. Ada lagi yang WA, bos saya sudah sampai kampung bos. Udah habis duitnya bos. Loh, lo habis duitnya panggil gua bos. Enak aja kan. Gua pulang sekeluarga hanya cuman biaya pulang aja, biaya pulang kampung aja bos. Baliknya gak ada bos. Saya bilang enak seudel-udel lu. Saya anggap. Dulu kita, sekarang kan kita pakai yang full time ya. Ariono itu kan full time ya. Dulu kita pakai outsourcing ya. Ya. Bagian kebersihan itu kita bayar. Ada perusahaan kita bayar per bulannya berapa gitu. Dan ada pernah mantannya. Mantan juga dong. Nangis-nangis datang. Saya tahu dia kerja di mana gitu. Bos, papa saya sakit. Berbagai alasan. Pernah didatangin petugas PAM? Ini ketawa nih udah. Itu apa? Mental. Itu kan? Petugas PAM dulu yang nulis-nulis itu loh. Kalau saya sebut namanya kenal kalian. Ya itu minta-minta lagi. Ya memelas lah. Bapaknya lah sakit lah. Kalau enggak emaknya lah sakit lah. Anaknya lah sakit. Semuanya sakit. Enggak sakit pun sakit beneran kan. Ya gitu. Kenapa? Pola pikir. Makanya saya bilang kita juga sama. Kalau cuman ganti agama doang Henok, nggak ada gunanya. Betul, jangan jadi orang Kristen, nggak usah, betul. Mendingan jadi ateis aja udah nggak usah kenal Tuhan lah. Tapi yang penting kamu mencintai Tuhan. Jadi waduh, ini banyak orang pola pikirnya pola pikir pelacur. Ayo kita bertobat, kita berhenti, kita bilang Tuhan udah cukup. Nggak ada lagi minta-minta lagi itu. Nggak ada lagi. Pelacur kan cuma minta. Dengan pelayanan jasanya kan dia dibayar. Kita enggak.
Kita melayani kenapa kita mencintai Tuhan. Gak ada bayar-bayaran, gak ada dipuji-puji, gak ada. Kenapa? Karena mencintai Tuhan. Inilah Tuhan hidupku, aku mau persembahkan kepada Engkau. Pola pikir kita ayo cek. Pola pikir pelacur atau pola pikir kekasih. Kalau pola pikir kita masih pelacur, kita gak ketemu Tuhan. Betul gak? Susah. Gimana mau mencintai Tuhan, ketemu aja susah kok. Betul. Kita jangan bilang, Tuhan saya sudah begini. Matius 7, saudara baca dengan teliti ayat 21 sampai 23. Ayo. Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit demi nama-Mu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi nama-Mu? Keren semua kan. Peragaan karunia-Nya hebat semua. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak pernah kenal engkau. Kenapa? Karena model begini, model pelacur. Pelacur rohani. Tapi bersembunyi di balik gereja. Bersembunyi di balik agama Kristen. Bersembunyi di balik pelayanan. Tadi Enok bilang temannya pelayanan. Iya. Saya kaget, saya dikirim gambar seseorang yang saya kenal. Ini orang smart, luar biasa saudara. Ya. Tapi dia sudah menunjukkan surat KUA-nya 2. Bagi saya, wah, ini orang begitu smart bagi saya kenal dengan orang ini, tapi kok bisa kirimnya ini. Tapi itu yang terjadi. Mudah betul. Kita tuh mudah berbelok, kita tuh mudah beralih. Kalau siang ini, pagi ini kita masih ada, kita masih sadar Tuhan mencintai saya, itu anugerah. Betul, anugerah. Tuhan belak-belakan buat kita di sini anugerah, saudara. Secara umum orang akan ajarin kita apa? Ayo doa lagi. Doanya kurang kenceng. Gedor surga, ayo gedor surga. Di surga ada jantung baru. Minta jantung baru. Tapi makannya terus sembarangan. Mintanya jantung baru sama Tuhan. Ya itulah pelacur. Gitu kan? Yo minta rumah baru, ayo surga banyak. Minta. Kita yang cuman kita minta hal-hal lahiriah semua. Tapi kita gak pernah bilang, Tuhan aku minta cinta-Mu. Tuhan aku hanya minta kasih-Mu. Itu yang aku butuhkan. Saya ngomong sama anak-anak, jangan terjebak ya. Jangan kita euforia aja nih. Wah lagi lebaran gitu, wah kita 5 lagi hektik. Udah gak tahu lagi tugasnya yang mana gitu. Karena anak buah cuma masuk 1. Satu anak buah terakhir dia minta izin pulang tanggal 15 dia masuk kerja. Terakhir. Oke, tanggal 15 kamu masuk kerja. Oke. Senin tanggal 23 kamu masuk ya. Cukup dong seminggu. Dia kasih kabar, gak bisa Pak, saya baliknya tanggal 29. Alias today. 2 minggu. Aduh. Lalu saya lihat rekor kerja dia bulan Maret ini. Dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 15 dia pulang, dia cuma masuk 6 hari. Kenapa? Dia ada bohong sakit, tapi gak sakit. Cuma kan kita gak tahu. Tapi Tuhan kasih bocoran lewat mamanya. Anak saya kenapa tuh ada di rumah nganggur aja? Ada apa ya dengan toko? Loh, dia bilang sakit loh. Tuh, Gen Z ada begitu tuh. Gemes liatnya gitu ya. Tapi ya anak orang, kalau anak gua bisa gua jitak. Kayak mode begini. Tapi saya bersyukur anak saya gak usah disuruh gitu-gitu. Ini lagi hektik-hektiknya betul-betul gitu loh. Ya kan? Udah tutup toko aja jam 8 di Pamulang, ada yang datang lagi. Namanya kita bos, buka lagi pintu besinya. Beli 2. Kalau karyawan kan udah tutup Pak. Beda. Ya. Dia cuma kerja 6 hari gitu. Saya bilang bisa nggak kamu usaha? Nggak bisa Pak. Karena saya tahu udah dia bohong, ya udah. Saya bilang udah kamu gak usah balik lah. Tahu nggak apa WA-nya? Pak, gaji saya tolong transfer dong. Nah itu tuh, mentalnya udah begitu tuh.
kerja 11 bulan dapat gaji 13 bulan. Gitu kan? Yang bos-bos yang pusing kan THR, terus kerja 6 hari. Mau gaji full 1 bulan, mau THR full. Gimana? Saya bilang udah, gak usah balik lah. Makanya saya cari yang baru, kemarin saya ketemu pas-pas orang Pamulang lagi. Lebih enak. Ya udah saya interview aja. Siap. Hari ini dia udah masuk. Ada kawan yang kedua. Kamu pulang lebaran gak? Enggak. Oke, kalau kamu gak pulang lebaran saya kasih bonus. Khusus kan, plus ada plusnya. Oke. Dari Senin kemarin kagak masuk sampai hari ini. Karena kami ngekos di sana, jadi kami gak pulang pergi kan. Biasanya kan anak buah ikut kami ke Pamulang. Jadi mereka kami suruh naik motor. Naik motor ada tambahannya lagi loh. Naik motor ada tambahannya, lebaran ada tambahannya. Kan ya begitulah kan kita saling ini kan. Dari Senin gak masuk, gak kasih kabar lagi gitu. Saya tanya gimana? Masih pusing kok. Lah, baru 2 hari naik motor, udah terkapar usia 20-an tahun. Saya sering tanya, kamu tidurnya jam berapa? Jam 2, jam 3 kok. Lihat anak-anak sekarang ini, tidurnya jam 2, jam 3. Saya bilang ya gak bisa lah, capek. Ya udah habis pulang kerja, mandi, makan, udah tidur. Gitu loh. Besok bangun kan lebih seger. Tapi itulah mental. Makanya pola pikir kita kalau nggak berubah ikut Tuhan, Bapak Ibu. Waduh, kita nggak ketemu Tuhan. Betul, kita nggak ketemu Tuhan. Jangan salahkan saya ya, jangan. Saya bukan berkata saya akan ketemu Tuhan, jaminan enggak. Tapi saya cuma bilang Tuhan, aku nggak sanggup. Nggak sanggup, nggak mampu. Aku menyerah. Dengan karyawan cuma masuk 1 aja, 2 toko begini, online-nya juga tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya sepi, tahun ini, waduh. Masuk sepeda juga banyak sekali. Saya bilang sama pabriknya, lu gak salah loh. Lebaran lo masuk sepedanya yang baru-baru kan tambah penuh gitu loh. Tapi saya bilang udah Tuhan, aku gak sanggup. Aku nyerah. Aku nyerah. Saya bilang sama isi sama anak-anak, kita nyerah. Kita lihat Tuhan aja, lihat dinamika Tuhan. Yang penting apa? Masing-masing kita dapat Tuhan. Dapat Tuhan, dapat duit lagi. Enak gak? Ikut Tuhan tuh begitu. Dapat duit gak dapat Tuhan gimana? Mau? Amsyong no. Terkapar. Karena ya, pola pikir kita. Coba kita cek introspeksi kita masing-masing. Pola pikir kita masih pola pikir pelacur gak? Atau sudah pola pikir kekasih? Saya bilang kalau udah kekasih kayak suami istri, gak ada lagi tuntutan. Gak ada. Aku udah melayani kamu begini, mana? Gak ajak aku libur lebaran, gak ajak aku libur Natal, gak beli ini buat aku. Itu pelacur. Kalau sebagai suami istri gak ada itu. Gak ada saling menuntut gitu. Kenapa? Hanya saling ingin memberi orang yang aku cintai. Demikian juga kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan ini hidupku Tuhan. Biar aku tidak minta apapun lagi dari Engkau. Kenapa? Sudah cukup. Petrus sadar dia menyangkal gurunya, dia jual gurunya. Dia sadar. Dia kembali jadi nelayan di Danau Tiberias itu bersama dengan 7 temannya. Silakan musisi maju ke depan. Sepanjang malam dia tangkap ikan, tidak dapat seekor pun. Yesus datang. Petrus, tebarkan jalamu sebelah kanan. Tebar jalannya di siang hari. Dapat ikan 153, jelas ada tulisan. 153 ekor ikan yang besar. Besar namun jalannya tidak koyak. Berkat berlimpah-limpah. Petrus tertarik? Gak. Teman-temannya bilang, itu guru. Langsung dia pakai baju, langsung dia terjun. Ketemu gurunya. Dia bertobat di dalam kelimpahan untuk Tuhannya. Itu yang Tuhan mau. Pelacur wanita Samaria dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita nggak tahu cerita terakhirnya.
Kita hanya tahu ketika dia ketemu Tuhan Yesus, Tuhan yang bilang, jangan minum air ini lagi. Kalau kamu minum air ini, kamu pasti haus. Air apa? Air dunia. Dunia ini jangan diikutin. Dunia ini FOMO. Betul? Es krim yang murah kan FOMO. Franchise-nya aja 600-700 juta. Sekarang pada tutup semua. Modal aja belum balik. Kenapa? FOMO. Ikut-ikutan. Kita tidak ikut-ikutan. Silakan lo mau beli ini, mau beli itu. Kalau saya nggak tergerak, nggak. Jadi kita nggak mau ikutin orang lain. Keren-kerenan, beradu, nggak usah. Sikap hati kita, aku kekasih. Aku mau kasih yang terbaik buat engkau Tuhan. Petrus tinggalkan 153 ekor ikan itu. Dia ketemu dengan gurunya, dia peluk. Dia bilang ini, aku tidak layak. Hebat. Kalau kita merasa layak, merasa hebat, merasa mampu, gak bisa. Betul? Semua kita ini udah salah. Fitness itu salah gak? Salah. Yang benar itu kita kerja kebun dulu, Jack. Gak perlu fitness. Betul? Menghasilkan lagi. Fitness itu salah sebenarnya. Bapak kita kan gak fitness dulu. Bapak saya dulu angkat air. Siram kebun. Saya ngikutin. Gak perlu fitness harusnya kan. Semua kita udah salah. Makanan semua kita semua udah salah juga semua. Tapi ya udahlah. Hanya anugerah. Makanan mana yang benar? Coba tunjukin sama saya. Enggak ada. Sayur pun udah ada pestisidanya. Kan? Pupuk-pupuknya pun udah pupuk kimia semua. Susah. Enggak ada. Tapi kok saya masih ada hari ini ya. Tuhan terima kasih. Hari ini kita bertobat sama-sama. Lepaskan pola pikir pelacur. Lepaskan pola pikir agama. Gak usah cari-cari. Tuhan tuh gak perlu dicari kok. Dia sudah ada di hati kita. Tinggal kita nikmati sepenuhnya. Mari kita bagi berdiri sama-sama ya.